Oke, selamat malam sedulurku semua di seluruh dunia. Kemarin saya itu ngobrol di sebuah warung kopi yang cukup legendaris, dan saya di sana mempunyai kesempatan untuk mendokumentasikan sang pemilik warung tersebut. Tapi di saat saya ingin bertanya kepada yang bersangkutan, tiba-tiba saya mendengar obrolan bahwa, "Hei, dari wartawan mana mau melakukan liputan?" Terus saya bilang, "Ini akan saya upload di YouTube." "Loh, enak ya, yang dapat uang kamu dong." Seperti saya itu terkesan mengeksploitasi yang bersangkutan untuk kepentingan saya pribadi. What? Oke, saya akan memberikan penjelasan kepada Anda semua tentang hasilkan karya di video melalui YouTube. Tentunya untuk banyak hal, untuk banyak kepentingan, banyak tujuan. Tapi perlu diingat, silahkan lihat di saluran YouTube saya sebelum ini. Sudah jauh-jauh hari saya sudah mengupload banyak sekali video, mungkin sekitar 1000-an video bisa dilihat di channel saya atau di saluran saya. Kalaupun saya cari uang di YouTube, itu bukan sebuah tujuan utama, karena bagi saya mendokumentasikan Ponorogo lebih luas itu menjadi tujuan awal kenapa saya membuat video-video yang sudah ada di YouTube tersebut. Bagi Anda yang hanya tahu mencari uang melihat dari YouTube mudah, itu Anda belum mengalami sendiri. Contohnya banyak hal yang menyebabkan saya tetap bertahan. Yang pertama, saya sudah menghasilkan banyak karya di YouTube, dan sejak tahun 2008 saya sudah berkarya di bisnis online. Meskipun di tahun 2009 sampai 2010 saya sempat berhenti karena saya terkendala oleh fasilitas dan peralatan untuk mendukung aktivitas saya tersebut. Namun ketika saya pada tahun 2011 saya kembali terjun ke dunia online melalui Boson Clothing, yaitu menjual produk-produk kaos. Nanti di sebelah sini ada, bisa lihat produk-produk saya sebelumnya, dan itu menjadi tumpuan saya untuk berusaha mengenalkan Ponorogo melalui media yang lain. Kalau yang saat ini mungkin sudah merambah ke banyak hal, mulai dari video, foto, berita, dan lain-lainnya. Waktu itu saya membuat produk yang mengenalkan Ponorogo melalui kaos. Jadi untuk saat ini saya masih memikirkan banyak untuk membuat Ponorogo lebih terkenal melalui media-media yang lain. Contohnya yang akan saya buat adalah konten-konten bertemakan ayo ke Ponorogo, visit Ponorogo, dan wisata Ponorogo yang lain. Saya ingin wisata ini bisa tergarap dengan baik melalui tangan-tangan kreatif oleh pemuda-pemudi kota Ponorogo. Jadi kemarin saat saya bertemu dengan Bapak Sutejo, beliau adalah salah satu penulis dan pemerhati seni budaya Ponorogo. Beliau menuturkan bahwa Ponorogo itu mempunyai potensi yang besar, tapi saat ini belum bertemu dengan tangan-tangan pemimpin yang sesuai dengan apa yang kita miliki. Nah, perlu dirangsang melalui kantong-kantong kreatif yang ada di daerah-daerah, misalnya di kecamatan-kecamatan, di desa-desa, di pojok-pojok, pelosok-pelosok seluruh Ponorogo. Kita membutuhkan pemuda-pemuda yang kreatif. Kita dokumentasikan apa yang ada di daerah tersebut, kita bikin semacam promosi, pengenalan kepada media luar maupun di luar negeri tentang potensi yang kita punya. Jadi kalau Anda masih berpikir bahwa mencari uang di YouTube itu mudah, itu salah besar. Salah besar kenapa? Kamu belum pernah mengalami bagaimana ketika kamu membangun video, membangun channel, tiba-tiba ke banned. Dan yang saya buat ini, itu semua murni karya saya. Karya yang saya buat dan saya rekam dan saya upload ke saluran YouTube saya. Dan nilainya untuk konten-konten lokal, apalagi sekelas Ponorogo, itu kecil banget. Toh kalau saya pun mau berkarya di online, saya mendingan jualan kopi. Meskipun sebenarnya saya jualan kopi. Ngapain saya capek-capek ngupload ngedit video Ponorogo? Persetan dengan kalian ngatain seperti itu. Perlu diingat kepada teman-teman di seluruh Ponorogo, kita harus bersatu, kita harus menyamakan persepsi bahwa yang terjadi sekarang itu adalah masalah di dalam Ponorogo itu masih kacau. Jadi ketika ada masalah baru dari luar, kita tuh mudah dipecah belah, kita mudah dihancurkan, kita mudah diadu domba dan lain-lainnya. Contoh sepele, sekarang lagi marak tren warung kopi. Banyak sekali warung kopi bertebaran, mulai kelas A, B, C sampai Z, semuanya ada. Tapi
yang membuat kita belum tergerak untuk saling menghargai adalah takutnya persaingan. Nah, ini memang berat kalau sebuah persaingan itu tidak kita imbangi dengan kualitas dan kuantitas kita. Jadi hanya berpaku pada hasil. Oke, dah gitu aja dulu. Saya capek. Nanti akan banyak sekali yang saya sampaikan dengan format yang baru. Tentunya untuk kemajuan informasi teknologi di Ponorogo dan sekitarnya. Sekian, Ponorogo Menyapa Dunia. Salam.